Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai Teorema Pythagoras, materi kelas 8. Kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu kuadrat dan akar kuadrat. Karena ini akan banyak digunakan pada saat kita menggunakan rumus Pythagoras. Oke. Kita mulai dari kuadrat. Kuadrat suatu bilangan adalah perkalian sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Jadi kalau A kuadrat sama dengan A dikali A. 5 kuadrat sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat, artinya 3 kali 3 ditambah 4 kuadrat 4 kali 4. Maka kalau kita jumlahkan 3 kali 3 9 ditambah 4 kali 4 16 sehingga sama dengan 25. Oke, contoh yang keempat. 3 ditambah 4 dikuadratkan. Jadi kita baca bukan hanya kuadrat tapi dikuadratkan. Karena 3 ditambah 7 ada dalam kurung. Sehingga kita harus kerjakan duluan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kita kuadratkan, maka 7 kali 7 sama dengan 49. Nah, perhatikan di sini hasilnya ternyata 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu tidak sama dengan 3 ditambah 4 yang dikuadratkan. Artinya nanti kalau melihat soal mesti teliti, jangan karena ini sama-sama kuadrat kemudian dijumlahkan dulu karena hasilnya memang berbeda. Ya, oke, kita lanjutkan langsung ke akar kuadrat. Akar kuadrat suatu bilangan adalah bilangan positif yang jika dikuadratkan menghasilkan bilangan tersebut. Jadi, nilai akar pangkat 2 suatu bilangan X adalah Y, di mana berlaku X sama dengan Y kuadrat, dengan X dan Y bilangan real, sehingga dapat ditulis akar X sama dengan Y. Langsung kita masuk ke contoh, akar 36. Akar 36 sama dengan 6. Mungkin semua sudah hafal ya, atau baik juga kalau Bu Lucy mengingatkan. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, 9 kuadrat sama dengan 81 dan 10 kuadrat sama dengan 100. Oke. Dari sini kita bisa melihat bahwa akar 36 itu sama dengan 6. Kalau kita lihat di sini 6 kuadrat sama dengan 36. Memang akar kuadrat itu merupakan kebalikan dari kuadrat ya. Jadi kalau 6 kita kuadratkan maka yang ada di dalam akar ini gitu. Oke, kita lanjutkan. 100 akar 144. Nah, mungkin ada yang sudah hafal hasilnya 12. Oke. Tapi bagi yang belum tahu bagaimana cara mencari akar dari 144 itu ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Bu Lucy taruh di sini saja ya. Taruh di sini saja nanti. Akar yang pertama, cara pertama
perkalian, cara perkalian. Perkalian apa? Perkalian yang ada di dalam akarnya. Jadi misalnya di sini akar 144, maka sama dengan kita akan mengalikan 144 itu menjadi berapa kali berapa. Nah, kalau yang paling mudah akar 144 itu ya 2 kali 72. Nah, karena akar 72 belum bisa, kita cari hasil perkaliannya lagi. Jadi 2-nya tetap, 72-nya kita ganti 2 kali 36. Ya. Nah, sekarang kamu perhatikan tadi yang pertama contohnya akar 36. Sudah tahu kita bahwa akar 36 itu sama dengan 6, maka kita langsung keluarkan dari akar 6-nya. 6 kali. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 2. Ya, angka 2-nya ada 2. Maka angka yang ada 2 kali di dalam akar kita boleh langsung keluarkan dari akar. Ya, seperti ini, 6 kali 2. Jadi kalau kita kalikan langsung, 2 kali 2 4. 4 diakarkan sama dengan 2. Ya, sama saja. Tapi secara mudah boleh diperhatikan di sini, jika ada angka yang berulang 2 kali, maka kalian boleh langsung keluarkan dari akar. Sehingga sama dengan 12. Ini yang cara perkalian. Nah, sekarang kita akan gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua, kita gunakan cara pembagian bersusun atau cara bersusun ke bawah. Ya, oke. Cara bersusun ke bawah ini bagaimana? Kita tulisnya pertama kali akar 144 kita tulis dulu. Akar 144. Nah, sebenarnya hasilnya boleh taruh di atas, boleh taruh di samping kanan. Tapi karena tempatnya kita taruh saja di samping kanan. Nanti sama dengan berapa kita cari, kita ikuti prosesnya. Nah, langkah pertama beri tanda 2 angka dari belakang. Kasih garis di bawah aja, 2 angka dari belakang. Kenapa? Nanti lanjutannya akan menjelaskan. Ya, jadi sekarang kita lihat di sini ada angka 1. Maka sekarang kita cari bilangan yang kalau kita kalikan bilangan itu harus sama, hasilnya 1. Jadi kita beri tanda titik kali titik. Nah, karena 1 berarti pasti 1 kali 1. Ya, 1 kali 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Maka kemudian kita kurangi. 1 kurangi 1 0. 1 kurangi 1 0. Nah, kemudian turun 44 langsung. 44 langsung turun. Jadi di sini kalau pada pembagian biasa maka kita menurunkannya cuma 1 angka. Tapi kalau akar maka menurunkannya 2 angka sekaligus. Itu alasannya kenapa tadi kita memisahkan. Kita ambil dulu 2 angka dari belakang. Ya, oke, kita lanjutkan langkah selanjutnya. Nah, ini tadi 1 kali 1, maka hasilnya 1 ini boleh kita tuliskan di sini. Nah, langkah berikutnya 1 ini kemudian kita jumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka kembali 2 titik kali titik. Nah, 20 berapa kali berapa? Bilangan itu harus sama sehingga hasilnya 44. Kalau misalnya kita isi 1, 21 kali 1 sama dengan 21 masih jauh. Maka kita isi 2. 22 kali 2 sama dengan 44. Nah, kalau kita kurangi hasilnya sudah 0. Maka 2 ini tadi menjadi hasil. Sehingga di sini 2. Nah, sehingga akar 144 sama dengan 12. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, akar 484. Kita gunakan cara yang pertama dulu ya. Cara pertama tadi dengan cara perkalian ya, dengan cara perkalian dari yang di dalam akar ya. Akar 484 sama dengan. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, angka-angka di dalamnya semua habis dibagi 4. Maka kita boleh langsung bagi 4 saja. Artinya ini 4 kali berapa?
4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2, 4 dibagi 4 1. Oke. Nah, sehingga di sini akan sama dengan akar 4 sama dengan, oke, kita tulis dulu ya supaya gampang. Ini 2 kali 2 dikali 11 dikali 11. 2 kali 2-nya 4, 121-nya 11 kali 11. Langsung kamu keluarkan dari akar juga boleh. Akar 4 sama dengan 2. Kemudian akar 11 kali 11, 2 berulang berarti kali 11. Sehingga sama dengan 22. Jadi akar 484 sama dengan 22. Oke, kita cari cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan bersusun ke bawah. Cara bersusun ke bawah. Oke, akar 484. Nah, kembali ini ada 3 angka, berarti kita ambil 2 angka dari belakang. Nah, sekarang kita cari bilangan yang hasil kalinya 4 atau mendekati 4. Bilangan itu harus sama. Maka bilangannya adalah 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga sekarang kita kurangi. 4 kurangi 4, 0. Oh ya, ini tadi sebagai hasil ya. Boleh langsung kita tuliskan di sini. Nah, sekarang kita kurangi. 4 kurangi 4, 0. 84 langsung turun. Nah, 0-nya ini sebenarnya tidak harus ditulis. Ya, karena 0 ini tidak ada artinya, tapi ditulis juga nggak masalah. Oke, nah 2 ini dengan 2 kita jumlahkan sekarang. 2 tambah 2, 4, maka 40 berapa kali berapa yang hasilnya sama atau mendekati 84. Berarti kita cari sekarang kalau 41 kali 1 sama dengan 41, masih jauh. Kita ganti 2 lagi, 42 kali 2. Berarti sama dengan 84. Nah, berarti di sini sudah habis. Nah, hasilnya 2 lagi kita taruh di sini. Jadi, akar 484 sama dengan 22. Sama ternyata dengan hasil yang tadi kita sudah peroleh. Nah, jadi ada 2 cara itu. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini bilangannya cukup besar, maka kita akan langsung menggunakan cara bersusun ke bawah. Karena kalau kita gunakan cara pertama akan sangat panjang. Jadi cara yang pertama ini mungkin yang kurang dari 1000 lah ya. Nah, oke, kita langsung menggunakan cara 2. Cara 2, bersusun ke bawah. Nah, sekarang kita langsung tuliskan. Nah, ketika kita menuliskan, titiknya tidak usah ditulis. 5, 4, 7, 5, 6. Supaya apa? Supaya kita tidak terganggu ketika memisahkan dua-dua. Kita kasih garis di bawah 2 dari belakang, kemudian lanjut ke depannya. 22, ingat 22 angka. Kita kasih garis bawahi. Nah, di depannya ada sisa 5. Nah, 5 ini kita cari bilangan yang kalau kita kalikan bilangan ini harus sama, hasilnya sama atau mendekati 5. Maka bilangan itu adalah 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga hasil yang pertama adalah atau bilangan pertama adalah 2. Nah, sekarang 2 dengan 2 ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Maka 4 titik kali titik. Nah, harus sama dengan berapa? Kita kurangi dulu di sini. 5 dikurangi 4, 1. 47-nya turun. Nah, ini bilangan yang kita temukan 40 berapa kali berapa harus sama atau mendekati 147. Maka 4 kali berapa yang kira-kira sama atau mendekati 147? Cara memperkirakannya bagaimana? Kita misalkan saja bilangan pertama dan terakhir kita kalikan, apakah nanti sama atau mendekati bilangan yang 2 pertama ini. Jadi misalnya gini, 4 misalnya kita kalikan 4.
Misalnya di sini kita isi 4. Maka 4 kali 4 sudah 16. Di sini cuma 14, nggak mungkin. Maka kita kurangi, kita kalikan 3 saja. Jadi 43 kali 3. Maka 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Nah, begini. Ya, sehingga kalau ini kita kurangi maka 17 dikurangi 9, pinjam 1 ya. Sehingga di sini nanti tinggal 3. 17 kurangi 9, 8. 3 kurangi 2, 1. Nah, kembali lagi sama seperti tadi. Turun langsung 2 angka. 2 angka langsung turun ya. 2 angka langsung turun. Sehingga langkah berikutnya ini kita pakai sebagai hasil 3. Nah, berikutnya kita jumlahkan. 43 ditambah 3 sama dengan 46, maka 460 berapa kali berapa? Hasilnya sama atau mendekati 1856. Nah, kembali seperti tadi, kalau misalnya 400 berapa supaya nanti hasilnya dengan 18 nggak terlalu jauh. Nah, misalkan kita kalikan 4 kali 3 hasilnya baru 12, masih jauh. Kalau 4 kali 4 hasilnya 16-an ya, maka kita coba kali 4. Nah, kita kalikan 4 di sini. Nah, kita coba dulu. 4 kali 4 sama dengan 16. Ya, simpan 1, 6 kali 4 24 ditambah 1 25, berarti simpan 2. 4 kali 4 16 ditambah 2 18. Oke. Sehingga kita kurangi di sini ternyata habis. Maka 4 ini sebagai hasil yang ketiga. Oke. Nah, jadi akar dari 54.756 adalah 234. Nah, nanti kalian boleh cek. Boleh dikalikan ulang. Apakah 234 kali 234 sama dengan 54.756. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, contoh terakhir di sini, ini merupakan contoh yang terakhir. Ini bilangan yang kita tidak bisa habis kalau dicari. Artinya begini, kalau misalnya kita tadi sudah cari akar 36 habis. Karena apa? 6 dikuadratkan. Tapi kita tidak bisa menemukan bilangan ini yang kalau dikuadratkan hasilnya berapa. Jadi ketika kita menggunakan cara yang pertama, ya, kita gunakan cara pertama, maka nanti akan ada sisa. Ya, maksudnya seperti apa kita langsung lihat saja. Akar 125 sama dengan, itu bisa kita tulis 5 kali 25. Ya, karena 5 kali 25 125. Berarti kita bisa akarkan akar 25 sama dengan 5, tapi masih ada akar 5. Nah, berarti tidak ada hasil yang pas. Nah, kalau seperti ini, bagaimana kalau menggunakan cara yang kedua tadi? Kita tetap bisa menggunakan cara yang kedua, tetapi nanti ada komanya. Seperti apa? Kita langsung perhatikan saja. Cara yang kedua. Nah, kita tuliskan akar 125. Ya, langkah pertama kita ambil 2 angka seperti tadi. Nah, sekarang kita tuliskan 1. 1 itu berapa kali berapa? 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga hasilnya habis. Nggak usah ditulis saja sekarang. Nah, berarti di sini ada 1 sebagai hasil pertama. Yang kedua, kita jumlahkan ini. Ya, oh ya, ini tadi kan kita langsung turunkan ya, langsung turunkan 2 angka. Kemudian kita jumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. 20 berapa kali berapa yang hasilnya sama atau mendekati 25. Maka kita tulis 21 kali 1 sama dengan 21. Oke. Nah, berarti hasil yang kedua adalah 1 lagi. Oke. Sekarang kalau kita kurangi, tinggal 4 saja. Tidak ada bilangan yang lain. Maka sekarang
kita tambahkan 02. Jadi kalau pada pembagian susun ke bawah, kita tambahin angka kalau mau kasih koma 10. Nah kalau di akar 20 sekaligus. Seperti halnya tadi turun 2 angka. Nambahin 0 juga 2 angka. 20. Nah ketika kita menambahkan 20 ini kita kasih tanda koma di sini. Ya kita kasih tanda koma. Maka berikutnya kita cari bilangan yang hasilnya kalau dikalikan. Ini kita jumlahkan dulu ya. 21 tambah 1 sama dengan 22. Jadi 220 berapa kali berapa yang hasilnya sama atau mendekati 400. Berarti masih satu lagi 221 karena kalau 220 dikalikan 2 udah lebih dari 400 ya. Berarti kali 1 lagi. Berarti di sini 221. Nah, satunya sebagai hasil lagi tapi di belakang koma ya. Oke. Nah, sekarang 0 dikurangi 1. Nggak bisa pinjem di depannya tinggal 9. Berarti ini juga 0, depannya lagi pinjem lagi berarti tinggal 3. Oke. 10 kurangi 1 9. 9 kurangi 2 7. 3 kurangi 2 1. Nah, kalau kita masih mau melanjutkan 1 desimal lagi, kita boleh tambahkan 20 lagi. Nah, kita tambahkan 20 lagi sehingga nanti kita cari bilangan yang, lihat kita jumlahkan dulu ya. 221 ditambah 1, 222. Titik kali titik. 200 jadinya menjadi 2220 berapa kali berapa, yang bilangan itu harus sama. Ingat, bilangan itu harus sama. Sehingga kita mesti kalikan berapa? Langkah yang tadi kita jadikan acuan. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 17. Ya, 2 bilangan yang pertama. Jadi misalnya 8 misalnya. 2 kali 8 16. Di sini 17 sekian. Nah, kita coba saja kalikan 8. Ya, kita coba kalikan 8. Sehingga 8 kali 8 64. Simpan 6 ya. 2 kali 8 16. 16 tambah 6 22. Berarti 2 kita tuliskan, simpan 2. Sekali lagi 2 kali 8 16. Tadi masih simpan 2. 16 ditambah 2 18. 18 berarti simpan 1. Masih sekali lagi 2 kali 8 16 ditambah 1 17. Oke. Nah, ternyata hasilnya tidak melebihi dari yang di atas. Artinya kalau melebihi berarti kita bikin 7. Tapi ternyata tidak melebihi. Ya, masih bisa dikurangi. Kalau kita kurangi di sini pinjem 1 ya, jadi 10 kurangi 4 6, tinggal 9. 9 dikurangi 2 7. Di sini tadi dipinjem 1 ya, berarti 8. 8 kurangi 8 0. Berarti masih ada 76, artinya masih sisa. Jadi nggak apa-apa, berarti hasilnya di sini. Nah, berarti 11,18. Ini cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga dengan perkiraan. Ya, dengan perkiraan ini cara 3 dengan perkiraan. Dengan perkiraan ini tidak diberikan untuk yang bulat karena memang yang bulat kita tidak usah memperkirakan, sudah pasti gitu ya. Nah, langkah yang kita gunakan bagaimana? Akar 125. Kita mau cari bilangan yang kalau kita oke, belum sih kasih garis bantunya dulu. Oke. Jadi sekarang di sini kita cari bilangan yang kalau kita kuadratkan itu nanti di antaranya ada 125. Maksudnya apa? Misalnya kita temukan di sini 11 kuadrat. 11 kuadrat itu 121. Bilangan yang kedua 12 kuadrat. 12 kuadrat itu 144. Nah, berarti 125 ada di antaranya. Jadi misalnya di sini 125. Karena bilangan 125 itu kan memang ada
di antara bilangan 121 dan 144. Nah, sekarang kemudian kita cari ini selisihnya berapa. Selisihnya berapa dari bilangan 11 kuadrat dan 12 kuadrat tadi? Caranya langsung kita kurangi saja. 144 kurangi 121. 4 kurangi 1, 3. 4 kurangi 2. 2. 1 kurangi 1 habis. Berarti selisihnya 23. Nah, sekarang 121 ke 125. Selisihnya 5 kurangi 1 saja, 4. Nah, berarti di sini hasilnya akar 125 sama dengan. Nah, perhatikan kita memberi tandanya ya. Lihat di sini pertama 11. Dari tadi yang 11 kuadrat kita peroleh 11. 11. Kemudian ini 4 per 23. Jadi 4-nya pembilang. 4 per 23. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau jadikan pecahan desimal, ini sebenarnya 4 per 23 itu berapa sih? Coba kita cari sekalian saja ya. 4 per 23 maksudnya supaya kita bisa membandingkan apakah ini nanti sama atau mendekati yang bilangan hasil ini tadi. Ya, kita akan lihat. Nah, 4 per 23 coba hitung saja ya. Untuk 4 per 23 ya. 4 dibagi 23. Sehingga 4 lebih kecil maka tidak bisa kita tambahkan 0, maka di sini 0, 40 dibagi 23 1. Di sini tetap 23. Maka 0 kurangi 3, 7. Simpen pinjam 1 ya, sehingga tinggal 3. 3 kurangi 2, 1. Nah, sehingga kita tambahkan 0 lagi di belakangnya. 170 dibagi 23. Nah, kita perkirakan kira-kira 7 ya. Kalau 8 kayaknya kebanyakan. 7 kali 3. 1. Simpen 2. 7 kali 2, 14. Ditambah 2. 16. Oke. Sehingga di sini 0 kurangi 1 nggak bisa, pinjam 1 langsung habis ya. 10 kurangi 1 9. Oke. Jadi hasilnya 0,17. Berarti di sini tadi sudah ada 11-nya tetap 11,17. Nah, perhatikan tadi ketika kita mencari dengan cara kedua hasilnya 11,18. Di sini hasilnya 11,17. Berarti selisihnya tidak banyak dengan perkiraan. Yang pasti hasilnya pasti akan mendekati dari yang kita cari. Nanti kalian bisa buktikan dengan mengalikan. Apakah 11,17 dikuadratkan sama dengan atau mendekati 125. Oke, pelajaran kita, pembahasan kita tentang kuadrat dan akar kuadrat sampai dengan bentuk yang akarnya tidak bisa dibagi bulat hasilnya ya, tidak bisa diakarkan hasilnya bulat, sudah selesai. Mudah-mudahan ini cukup membantu. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di komen supaya nanti Bu Lucy bisa bantu di membahasnya. Oke, selamat belajar. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.